tahun 2020. Nah, jadi di dalam bahasa Panda tuh ada coding sama decoding. Jadi apa sih decoding itu? Jadi decoding itu merupakan suatu pengkonversian suatu kata menjadi ungkapan tertentu dengan suatu pola. Pengkodian terjadi pada urutan huruf atau angka yang digunakan sebagai pengganti dari kata asli atau seri angka yang dikodikan. Model tes ini merupakan dasar dari tes bahasa Panda yang kita sebut dengan sebutan tersebut dan akhirnya menjadi cukup dikenal setelah jenis tes ini viral di UTBK tahun 2020. Nah, pengkodian ini terjadi apabila serangkaian huruf itu membentuk suatu kata atau serangkaian kata dan juga seri alfanumerik mencakup yang keduanya yaitu serangkaian kata atau huruf. Sedangkan decoding sendiri punya prinsip yaitu konsep terbaliknya dari codingnya dalam hal pertanyaannya dari suatu pengkodean yang diberikan pada suatu karakter kata, angka atau seri campuran sebagai informasi yang harus kita temukan polanya. Nah, kemudian eh, setelah kita menemukan polanya, kita diberikan suatu kode yang mesti kita ubah ke dalam bentuk karakter huruf, susunan atau kata, susunan kata ataupun angka yang dikodekan. Nah, untuk jenis metode pengkodean ini ada terbagi menjadi beberapa lagi. Ada simple arrangement atau aturan yang sederhana. Selanjutnya ada direct substitution atau substitusi langsung. Kemudian ada pattern substitution, itu substitusi pola. Kemudian alphanumeric coding atau pengkodian alphanumerik dan cheaper substitution atau disebut juga dengan bahasa Panda. Nah, masuk ke yang pertama. Jenis yang pertama yaitu simple arrangement atau aturan yang sederhana. Jadi, jenis pengkodian ini merupakan jenis pengkodian sederhana dan yang paling umum. Kode-kode yang diterapkan diperoleh dengan hanya menyelaraskan atau mengurutkan susunan kembali huruf yang diberikan dalam sebuah kata. Nah, ini untuk contoh soal ya. Dalam bahasa kode, ablasi dikodekan sebagai baalis dengan pengkodean yang sama, maka Chandra menjadi. Nah, apakah ada yang tahu nih jawabannya nih apa? Nah, jadi di sini tuh bisa kita analisis ya. Kalau ablasi itu menjadi baalis. Diperoleh dari menukarkan letak dari urutan setiap dua huruf. Nah, AB itu ditukar menjadi BA kalau berdasarkan ablasi. Dan LA ditukar menjadi AL. Sedangkan SI ditukar menjadi IS. Sehingga dengan pola pengkodean sama, maka kata dari Chandra itu juga sama untuk polanya, yaitu CA ditukar dengan AC, ND ditukar menjadi DN, RA ditukar menjadi AR. Jadi Chandra itu digabungin nih AC, DN, AR. Jadi Chandra dikodikan menjadi AC, DN, AR. Jadi kodeannya itu tinggal dua huruf itu dibalik aja jadi BA, AL, IS gitu. Untuk yang ini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Nah, kalau untuk pola pengkodian yang keluar itu tergantung jenisnya. Jadi yang pertama ini jenis yang sederhana. Jadi dia tuh cuman sekedar melihat pola yang pertama aja gitu. Ini untuk aturan yang pertama. Lanjut ya ke direct substitution atau substitusi langsung. Jadi metode ini merupakan metode penggantian dari karakter huruf yang menyusun kata atau susunan angka dari suatu seri diganti oleh karakter yang dikodekan berupa alfabet, angka, atau simbol lain yang ditempatkan pada kata yang dikodekan pada posisi yang sama, seperti pada susunan awal yang diberikan. Untuk variasi dari pengkodian ini adalah dengan mencampur adukan penyubstitusinya. Untuk memahaminya, kita langsung ke contoh soal aja. Ini untuk contoh dari direct substitution atau substitusi langsung. Dalam bahasa kode, kata gancu diterjemahkan menjadi hours dan dabir diterjemahkan menjadi proxy. Dengan bahasa pengkodean yang sama, bagaimana untuk mengkodekan kata riang? Jadi di sini pengkodean yang terjadi dari pengkodean tersebut, masing-masing huruf memiliki penyubstitusian terhadap huruf tertentu. Sehingga dari kata riang, R disubstitusikan dengan I berdasarkan si gancu tadi. Gancu tadi kan G itu gancu menjadi hours. Nah, kemudian kita samakan aja posisinya, yaitu G itu sama dengan H, A sama dengan O, N sama dengan U, C sama dengan R, U sama dengan S. Nah, selanjutnya adalah dabir, yaitu D dijadikan P, A dijadikan O, B dijadikan K, I dijadikan S, dan R dijadikan I. Nah, jadi berdasarkan kode kode tersebut kita bisa eh, mencari jawaban nih dari riang itu menghasilkan huruf kata apa. Nah, jadi berdasarkan itu R itu berarti disubstitusikan dengan I. Sedangkan I disubstitusikan dengan S, A menjadi O, N menjadi U, G menjadi H. Sehingga kata riang berubah menjadi ISO. Untuk direct substitution, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Bentar ya, izin dulu ya, bentar. Itu kalau misalkan kekecilan boleh dilihat PPT-nya dari link itu aja ya. Itu di chat ada nggak? Oh ya, maaf, maaf. Nah, jadi yang tadi ada yang nanyain ini ya, soal yang tadi. Nah, untuk soal kedua nih, dia tuh kayak kan kata gancu tuh kan diterjemahkan sebagai horse dan dabir diterjemahkan sebagai foxy. Nah, jadi huruf-hurufnya itu disamain aja. Jadi berarti kalau gancu sama dengan horse, berarti huruf G itu sama dengan huruf H. A itu berarti sama dengan huruf O. N itu sama dengan huruf U. C itu sama dengan huruf R. Dan U sama dengan huruf S. Jadi tinggal disamain aja hurufnya untuk mencari pengkodeannya. Nah, lihat juga nih, oh berarti di sini dabir kan? Berarti dabir ini D-nya diterjemahkan D-nya itu sama dengan huruf P. A itu menjadi huruf O, B itu menjadi huruf K, itu menjadi huruf S, dan R menjadi huruf I. Jadi hurufnya itu disamain aja. Nah, dapatlah nih ditanyain kata riang. Nah, berdasarkan yang tadi, kata R itu diganti menjadi I, R menjadi I disubstitusikan dengan S. A itu menjadi O, N itu menjadi U, G itu menjadi H. Jadi riang akan dikodekan menjadi kata SOU. Apakah udah paham nih tentang direct substitution? Oke, kalau udah paham kita lanjut ya. Nah, ke selanjutnya. Kalau baru join boleh lihat di PPT yang dikirim nih di link itu. Nah, jadi ke selanjutnya yaitu pattern substitution atau substitusi pola. Jadi artinya metode ini menggunakan seri urutan alfabet. Kata tertentu yang
Nah, jadi kata tertentu yang dikodekan dengan huruf-huruf lain sesuai urutan alfabet dengan pola tertentu. Nah, jadi kita langsung ke soalnya aja ya. Nah, jadi soalnya yaitu metode contohnya yang pertama yaitu dalam bahasa kode triangle dikodekan sebagai WDGJOH. Maka bagaimana kata robusta dikodekan? Nah, kalau yang ini yaitu menggunakan pola huruf pola huruf. Jadi pengkodean dari kata triangle menjadi WULDGJOH ini memiliki pola perubahan urutan alfabet yaitu sebagai berikut. Nah, dia tuh kalau misalkan dicari nih pertama kali dicari pakai direct substitution. Oh, nggak sama ya misalkan ya. Nah, jadi langsung ke si pattern substitution ini. Jadi mereka tuh cari cara gitu supaya dapat pola yang pas untuk mencari sebuah kodenya. Nah, jadi untuk triangle ini untuk T ke W itu T R. Nah, pada kata yang akan dikodekan robusta terdapat huruf yang sama dengan informasi yang diberikan yaitu huruf R di mana pada informasi R dikodekan sebagai U. Artinya pilihan A dan itu trik. Nah, oke untuk huruf T itu plus 3 dia ke W. Untuk R tuh S T U ke U. Untuk I plus 3 dia ke huruf L. Untuk A plus 3 A, B, C, D, dia ke huruf D. Dan seterusnya. Jadi dia tuh punya pola plus 3. Setiap huruf tuh punya pola plus 3. Nah, sehingga kita samakan nih dengan yang ditanyakan yaitu robusta. Berarti robusta ini juga plus 3. Karena dia tuh berdasarkan kode triangle tadi. Nah, maka sehingga pengkodian robusta itu adalah R plus 3 jadi U. O plus 3O P Q R menjadi R. B C D E plus 3 jadi E dan seterusnya. Nah, untuk pola substitusi pola ini ada yang ingin ditanyakan? Jadi dia tuh kalau misalkan dicari pakai direct substitution, kan kalau direct substitution itu dia tuh ngasih dua kata. Nah, maka itu baru menggunakan direct substitution. Itu penyamaan huruf tadi. Nah, kalau dia ngasih satu kata, ini bisa dicari dengan pola pola plus pola angka ini. Kalau udah paham, kita lanjut aja ya. Ini untuk pengkodean alphanumeric coding atau pengkodean alphanumeric. Nah, jadi pada pola pengkodean metode ini yang perlu diperhatikan adalah urutan daftar alfabet. Untuk mengingat urutannya, kita bisa menghafal. Nah, ini untuk triknya, di mana kita mengingat
kelipatan limanya aja. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, untuk huruf huruf yang urutannya kelima itu adalah E. Untuk huruf urutan ke-10 itu J. Huruf ke-15 itu O. Huruf ke-20 itu T. Dan huruf ke-25 itu Y. Jadi biar kita itu mudah ngapalnya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, jadi ada contoh contoh soal nih. Jika dalam bahasa kode tertentu, respect dikodekan sebagai 18, 5, 19, 16, 53, 20, maka fragile diberi kode. Nah, pada kata respect yang dikodekan sebagai 18, 5, 19, 16, 5, 3, 20. Bisa dijabarkan sesuai dengan tabel tadi ya. Jadi R itu huruf ke-18, E tadi huruf ke-5, S tadi huruf ke-19, P tadi huruf ke-16, E tadi huruf ke-5, C tadi huruf ke-3, T tadi huruf ke-20. Sehingga respect itu bisa disusun sebagai 18, 5, 19, 16, 5, 3, 20. Nah, jadi pola tersebut sesuai dengan urutan alfabet tanpa ada perubahan. Sehingga kata fragile bisa dijabarkan menjadi F itu huruf ke-16, R itu huruf ke-18, A itu huruf ke-1, G itu huruf ke-7, I itu huruf ke-9, L itu huruf ke-12, dan E itu huruf ke-5. Jadi pengundiannya adalah 6, 18, 1, 7, 9, 12, 5. Jadi alphanumeric coding ini yaitu lebih ke urutan hurufnya, rubah urutan huruf menjadi angka. Iya, kalau misalkan alphanumerik ini urutan abjadnya tetap. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 2. Beda kalau dia ada polanya, lain lagi. Sesuai dengan enggak tapi urutan dari huruf di kalimat. Iya, benar. Untuk berarti ini enggak sesuai urutan alfabetnya, tapi urutan dari huruf di kalimat ya. Iya, kalau ini kan dilihat bahwa R, E, S, P, E, C, T. Jadi dari R dulu 18, 5, bukan 3, 5, bukan. Jadi dia dari huruf yang pertama. Nah, jadi terus kalau kalau misalkan dibalik dari angka ke huruf, mungkin aja kalau ada soal yang seperti itu. Tapi agak membingungkan ya, mungkin nggak ada deh. Soalnya misalkan 18. Untuk 18 misalkan ya, itu bisa jadi huruf ke-1 atau huruf ke-18. Kayaknya nggak ada. Kalau beda dengan yang sebelumnya tuh, kalau yang sebelumnya tuh dia tuh tetap punya pola dan diubah jadi huruf. Nah, kalau yang ini dia tuh diubah ke angka angka urutan huruf.
Kalau misalkan polanya benar, berarti iya. Kalau izur geni, berarti lebaran. Kalau polanya sama setiap huruf, berarti iya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut ya. Ini ke Shipper Substation atau bahasa Panda. Yang tadi tuh hurufnya apa tinggal ikutin angkanya. Iya, benar. Jadi berdasarkan huruf tuh urutannya keberapa. Nah, kita lanjut ya ke Shipper Substation atau bahasa Panda. Jadi model soal bahasa Panda atau dikenal dengan shifter subtisi atau yang dikenal juga dengan sandi subtisi. Kata kuncinya, satuan kata digantikan dengan satuan kata tertentu. Bisa juga satuan huruf diganti dengan huruf tertentu. Proses pergantian ini memiliki pola yang teratur dan penyusunan yang teratur. Model soalnya, ini ciri-ciri soal dari bahasa Panda itu adalah ada kode dan juga artinya. Jadi tugas kita itu menemukan pola dari kode dan artinya ini. Dari pola tersebut kita bisa mengartikan suatu kode atau juga bisa mengkodekan suatu kata atau rangkaian huruf. Nah, kata kuncinya atau triknya itu pola penggantinya apa diganti dengan apa. Dengan dan memiliki pola penyusunan yang teratur. Nah, untuk contoh si persutation ini yang pertama yaitu jika K sama dengan 5. Nah, kita dicari nih, disuruh nyari tahu nih jawaban dari pertanyaan ini. Dan untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu nih terjemahan dari H, K, X, G, P, G, Q, G, N ini. Nah, jadi di sini kan huruf K itu sama dengan 5. Berarti huruf K itu diletakkan ke urutan kelima. Artinya iya, kalau berdasarkan soal ini kan dia minta K itu jadi huruf kelima. Nah, berarti dia tuh K itu menggantikan E urutannya. Berarti K itu sama dengan E kalau berdasarkan soal ini. Berarti kalau misalkan K sama dengan E, selanjutnya itu misalkan sudah K itu L, sudah E itu F. Nah, dia mengikuti pola yang sama K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nah, sedangkan untuk K sama dengan E, maka E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai ke huruf huruf A gitu. Kita harus mengetahui pertukarannya. Ya, ya, disamakan dengan urutan huruf aslinya. Nah, kita lihat nih, H, H ini apa ya diganti jadi H itu diganti dengan B. B sedangkan K itu diganti dengan kata E, sedangkan X digantikan dengan kata R, G diganti kata A, G diganti dengan kata A,
V dengan kata V diganti kata P, G diganti kata A, Q diganti kata K, G diganti dengan huruf A, N diganti dengan huruf H. Jadi terjemahannya tuh berapakah? Selanjutnya dan seterusnya NGYOR itu hasil, JGXO dari, YGZA itu satu, JOS JOZ GSHGN itu ditambah YGZA satu. Jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, jadi yang dijawab itu adalah pertanyaannya, yaitu berapakah hasil dari satu ditambah satu, yaitu 2. Nah, kita cari kode 2. 2 itu berubah jadi apa? Nah, di sini untuk huruf D itu jadi seharusnya ini X ya. U jadi O, A jadi U. Ini salah ya kayaknya. Jadi jawabannya yang ini salah. Jadi jawabannya tuh jadi XOU. Iya ya. Soal ini adalah CAG. Pokoknya dua itu. Ntar ya. Maksudnya itu. Itu D. Oh iya iya. Iya iya. Udah benar. Ya, terima kasih ya. Untuk yang ini ada yang ingin ditanyakan. Iya, kelebihan X aja ya. Jadi ini tuh si permutation ini yang pertama ini adalah mengganti huruf. Jadi K itu jadi urutan kelima. Berarti K itu sama dengan E, L itu sama dengan F, M itu sama dengan G, dan seterusnya. Kita next atau mau nanya? Kalau misalkan soal kayak ini tuh sebenarnya perlu sih bikin tabel kayak ini. Kalau misalkan waktu TBK tuh ya buat aja tabelnya, nanti bakal terguna lagi sih untuk misalkan soal lain misalnya. Lanjut aja ya kita.
Nah, ini untuk yang ini untuk ke apa ya? Ini untuk per kalimat, per kata. Tadi itu per huruf, ini per kata. Nah, jadi berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Nah, jadi di sini kalimat Wang ing ung king itu berarti kemarin juga hujan. Sedangkan Nung ing ung berarti kemarin cerah. Mung berarti besok, maka Nung ing mungking memiliki arti next ya. Nah, untuk pertanyaan ini, kalau UTBK itu nanti dikasih, dipinjemin pena sama dikasih kertas. Jadi waktu udah mulai baru kita ngorek-ngorek gitu. Nggak boleh bawa tabel dari luar. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini berdasarkan yang tadi, Wang ing ungking kemarin juga hujan. Nung ing ung kemarin cerah. Mung itu besok, sedangkan mung itu besok. Jadi nung ing mungking itu apa? Jadi kalau lihat di sini, Wang ing itu sepertinya untuk dari kalimat pertama dan kedua itu terdapat kata yang sama, yaitu kata kemarin. Jadi kita samain dari dengan kalimat satu sama kalimat dua. Sama-sama ada kata kemarin. Nah, jadi di sini untuk kemarin itu katanya adalah ung. Wang ing itu hujan. Nah, untuk Wang ing itu hujan, Nung ing itu cerah, dan King itu juga. Jadi Nung itu kema Nung ing itu adalah kemarin, besok juga cerah. Wah. Jadi berdasarkan itu kata kemarin itu diterjemahkan jadi ung. Itu kemarin. Wang ing itu hujan. Wang ing hujan, ung itu kemarin, king itu juga. Untuk yang kata pertama ya. Jadi sama-sama ada ing, sama-sama ada ung, yaitu kemarin. Jadi gini ya. Untuk kode pertama dan kedua itu kita samain dulu. Kan mereka sama-sama ada kata kemarin. Nah, kalau berdasarkan itu mereka tuh sama-sama ada kata ung. Ung itu kemarin. Nah, sedangkan
Wang Ing itu hujan. Kenapa Wang Ing itu hujan? Karena sisa katanya itu king, yaitu juga. Nah, untuk yang di bawahnya, Ung kan kemarin, berarti untuk cerah itu berarti Nung Ing. Sedangkan Mung itu besok. Nah, jadi untuk pertanyaannya Nung Ing Mung King, berarti untuk kata Nung Ing itu cerah. Mung itu Mung itu besok. King itu juga. Nah, jadi kalau berdasarkan ditukar-tukar, King itu kan yang dari kalimat pertama King itu seharusnya kan di kalimat tengah, tapi dia ditaruh di ujung gitu. Berarti sama nih kasusnya dengan yang Nung Ing Mung King ini. Berarti di tengah-tengahnya itu juga. Jadi bisa diterjemahin jadi besok juga cerah. Ini kalau misalkan nggak paham boleh nih dilihat-lihat lagi, mungkin mungkin bisa ada inspirasi. Kalau lihat lihat chat dulu ya. Kalau soal UTBK tuh biasanya sesuai dengan three out lah jumlahnya. Agak-agak membingungkan. Ini latihannya boleh dilihat dulu. Banyak jenis sih bahasa Panda nih. Iya, kalau kode sama artinya tuh biasanya nggak urut. Kalau yang ini, dia ini nggak berurut. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Ada yang berurut, tapi ada yang kalau lagi baik yang buat, jadi diurutin aja. Ini agak susah. Boleh ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Itu materi terakhir kita, yaitu superstation. Substation. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Di chat boleh. Boleh kalau mau bertanya boleh.
Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyain, boleh dilihat media sosial dari Ambas Bareng ini. Ada X, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Telegram, boleh diikutin, boleh dijoinin. Oke, mungkin dari kakak segitu aja ya. Maaf ya kalau misalkan ada gangguan tadi, karena ini pakai HP. Oke, ada yang nanya ya, UTBK ada berapa soal? Kalau kalau sering ikut TO, jumlah soalnya sama seperti itu. Kalau misalkan UTBK tuh perbanyak TO aja. Karena yang penting di UTBK tuh memanage waktu. Nanti kalau PPT-nya nanti kakak minta sama kreatif untuk dikirim ke sana. Pokoknya untuk UTBK pinter-pinter membagi waktu. Nah, kalau esai ini kan baru tahun ini ya. Jadi belum tahu. Tapi untuk yang checklist-checklist itu sudah ada kemarin waktu TBK pertama kali. Lumayan banyak soalnya. Jadi satu teks itu untuk beberapa table gitu. Kalau tips untuk belajar PPU tuh suka ini aja sih, cari-cari info di Twitter tentang trik-trik gitu. Banyak-banyak kalau aku dulu banyak nyatet aja kalau PPU. Soalnya mudah. Bukan mudah sih, soalnya kayak paham aja PPU. Bagus sih PPU. Kalau bahasa Panda nih kemarin nggak salah di aku keluar satu soal cuman. Untuk TO gratis banyak banget ya. Kakak tuh ikutin Instagram info TO gratis. Itu banyak banget TO-TO gratis. Info try out gratis. Nih, Kak, tulis di chat ya. Dari Famify ada, dari Ruang Guru ada. Kalau di PPU itu susahnya dia tuh kalau PPU ya susahnya di kata yang pembentukan kata. Yang misalkan bentukan kata tuh yang kayak membuka, misalkan membuka itu sama dengan dia tuh aksinya apa? Membuka, apakah ada objeknya, ada apakah tidak ada objeknya yang dan sama seperti kata apa gitu. Itu yang susah. Suka bingung sendiri kalau membuka sama dengan apa gitu. Yang itu saja, yang itu aja sih kalau kakak susahnya.
Iya, benar yang kesetaraan itu. Susah itu. Kalau tips dapat nilai besar dari 600 itu kemarin juga nggak nyangka bisa dapat lebih dari 600. Soalnya banyak nge-scroll Twitter aja kan. Soalnya Twitter tuh kadang ada kayak antonim, sinonim. Kita ada ngisi gitu. Mungkin dari kakak itu aja ya. Kakak izin mengakhiri ya. Untuk malam ini terima kasih. Selamat malam semua.